Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan diri kita sedang berjalan dalam perjalanan panjang, meniti sebuah jalan sepi yang dikelilingi kabut tipis. Langkah demi langkah kita ayunkan, dan tanpa sadar dunia yang gemerlap bisa membelokkan arah perjalanan itu. Ketika hati mulai terlena, ketika dunia mulai menghias diri dengan kemewahan semu, disitulah ujian datang. Perlahan dan diam-diam kita bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan, bahkan tanpa kita sadari. Awas, hati-hati. Zaman Nabi sudah ada. Zaman Nabi sudah ada dukun disebut dengan kahin. Jadi kalau dukun-dukun masih ada sekarang, dia ketinggalan zaman, terlambat dia. Katakan, maaf Anda telat, zaman Nabi sudah ada dukun lebih canggih daripada Anda. Tukang sihir ada, sahir, tukang santet ada. Jadi kalau sampai sekarang masih ada tukang santet, itu tukang santet terlambat bangun. Terlambat dia, telat. Ya, telat. Mungkin alumni SMA 30 Lamongan. Jadi, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kalau ada kadar-kadar kemusyrikan semacam ini, tampilkan dengan nama yang jelas. Jangan kemudian disamar-samarkan sehingga orang tahu dampak dan bahayanya. Jelas ya? Baik, contoh perdukunan, contoh perjimatan, minta pada benda-benda yang tidak diperkenankan. Awas, hati-hati. Ya, datang pada pohon, misalnya datang pada kuburan dengan meminta pada hal yang tidak dibenarkan. Bukan bagian dari tabarruk, bukan bagian dari minta-minta maslahat, tapi meminta hal-hal yang gaib yang sifatnya tidak diperkenankan dalam agama. Awas, hati-hati, karena nanti ada siklus periode di masa-masa kita. Saya ingatkan juga, mohon maaf ya kalau kalimat saya kurang menyenangkan, tapi tugas saya sebagai dai untuk menyampaikan. Kadang-kadang kalau sudah masuk musim-musim tahun politik atau musim-musim pekerjaan, pencarian kerja, nah perbuatan seperti ini suka ramai kemudian dikerjakan dalam kalangan masyarakat kita. Sebelum antum kerjakan, fikirkan dulu. Begitu dikerjakan antum wafat, gak ada yang dibawa dalam urusan dunia. Harap-harap dapat kedudukan mengerjakan seperti ini. Maaf, kedudukan gak dapat, neraka dapat. Begitu pemilihan sudah gak dapat, ya datang ke masjid, makaikan ini, nyumbang ini, datang juga ke dukun. Kata dukun, kerjakan ini, kerjakan itu. Begitu kedudukan gak dapat, sumbangan diambil lagi dari masjid, ya kan? Masuk rumah sakit, meninggal, ancaman neraka sudah ada dan sebagainya. Tobat belum kesampaian. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda bisa meraih dengan cara yang terbaik, mengapa mesti mengambil dengan cara yang kotor? Kalau Anda bisa mengambil dengan cara yang berkah, mengapa bisa harus mengambil dengan cara yang buruk? Saya berikan wasiat, maksudnya pesan yang kuat. Juga saya berikan pesan khusus kepada teman-teman. Kalau Anda ingin menginginkan kedudukan, menginginkan materi, Allah sudah menjamin dalam Al-Quran bahwa penentu materi dan kedudukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan ada di Quran surah ketiga ayat ke-26. Materi misalnya di Quran surah ke-51 ayat ke-22. Ada janjinya diberikan kepada kita semua di Quran surah ke-62 ayat ke-11. Karena yang punya kedudukan Allah, yang punya materi Allah, yang punya ilmu Allah, saran saya, daripada Anda cari sekutu-sekutu selain Allah, lebih baik Anda mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekati Allah, kerjakan hukum Allah. Ketika Allah didekati oleh Anda, maka Anda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia yang Anda mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang, maaf ya, punya uang banyak, Anda ingin minjam, otomatis Anda datangi dia untuk meminjam uangnya. Sekarang yang punya uang Allah, yang punya kedudukan Allah, yang punya kesembuhan Allah, yang punya harta Allah. Persoalannya, logika sederhananya, kenapa Anda tidak datangi Allah meminta kepadanya? Ada buku-buku yang dengan buku-buku itu antum mesti awasi. Jika ada nuansa-nuansa mendekatkan kepada syirik-syirik, maka itu hal-hal yang harus tawaspadai. Dan ada pemikiran, ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya, pemikiran sepilis, sekularis, ya, pluralisme dan liberalisme. Pluralisme itu yang paling bahaya. Itu syirik paling kontemporer dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa yang menghadirkan kepada kita dengan kemasan-kemasan yang indah. Semua agama adalah sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Sekali lagi, ajaran yang demikian itu masuk, saya katakan dengan tegas, masuk ajaran kategori syirik kontemporer. Syirik kontemporer, karena mengakui ada Tuhan di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada agama di luar Islam, yang dengan itu dihadirkan keyakinan bahwa menuju Allah itu melalui konsep berbeda-beda, bahkan konsep kesyirikan. Itu yang paling bahaya. Setelah kita mendengar penjelasan tadi,
mungkin kita mulai sadar bahwa kemusyrikan bukan hanya tentang berhala di zaman jahiliyah, tetapi ia bisa hadir dalam bentuk yang sangat halus. Ia menyusup ke dalam kehidupan modern, dibungkus dengan simbol agama, dan dibalut dalam istilah spiritual, bahkan kadang diselipkan dalam pakaian Islami. Inilah yang membuatnya bahaya, karena ia hadir tanpa kita sadari, diam-diam menggerogoti iman sedikit demi sedikit. Saudara-saudaraku, pernahkah kita lihat orang-orang yang mempercayakan hidupnya pada dukun atau guru spiritual yang mengaku bisa mengubah nasib? Bahkan sebagian membawa-bawa nama Allah, ayat-ayat Al-Quran, namun sebenarnya mengajak kepada kemusyrikan. Contoh lainnya, orang-orang yang percaya pada jimat, pada benda pusaka, pada energi alam, semua itu jika diyakini bisa memberi manfaat tanpa izin Allah adalah bentuk syirik yang nyata. Syirik yang dibungkus rapi, bahkan disebarkan di media sosial, menjadi tren spiritual baru, padahal ia tetap syirik yang dilarang di dalam Islam. Ketika hati mulai percaya pada selain Allah, hati itu menjadi rapuh, kekosongan spiritual menguasai, kecemasan tak kunjung hilang. Orang yang jatuh ke dalam syirik seringkali tidak pernah merasakan ketenangan sejati, karena hatinya bergantung pada sesuatu yang lemah, bukan kepada Allah yang Maha Kuat. Inilah mengapa akidah kita harus terjaga, karena begitu akidah rusak, semua amal, semua ibadah tak lagi bernilai di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Sungguh jika kamu berbuat syirik, niscaya hapuslah semua amalmu." Ini peringatan yang sangat tegas. Tidak ada toleransi bagi orang yang syirik, besar atau kecil, tampak atau tersembunyi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa syirik terkadang lebih halus daripada semut yang merayap. Inilah syirik kecil, syirik riya, syirik keyakinan pada benda, syirik ketergantungan selain pada Allah. Tapi kita jangan khawatir saudaraku, Islam selalu memberi jalan keluar. Kuncinya adalah ilmu. Perbanyak belajar tentang akidah dan tauhid yang benar. Berguru kepada orang yang terpercaya ilmunya. Kedua, perbaiki niat dalam setiap ibadah dan amal. Luruskan hanya untuk Allah, bukan pujian manusia. Dan ketiga, jangan terjebak pada ritual-ritual yang tak diajarkan Nabi. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, disitulah keselamatan hati kita. Kita semua pasti ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tapi itu tidak mungkin dicapai jika hati terus bergantung pada selain Allah. Mari kita jaga diri kita, jaga lisan, jaga pikiran, jaga hati kita, agar saat waktu kita tiba, kita pulang dalam keadaan yang bersih dari syirik, dalam keadaan Islam yang lurus. Ya Allah, jauhkan kami dari kemusyrikan besar ataupun kecil, tampak ataupun tersembunyi. Teguhkan iman kami, tuntun kami hingga akhir hayat dalam Islam, dalam tauhid.
Sahabat sekalian, mari kita sama-sama terus memperbaiki diri dan jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat, agar semakin banyak hati yang terjaga.